Alright, for today, for this session, I'm going to explain the skill 2. So, if you are going to study or learn about the skill 1, go to the previous video. And here we are going to discuss about the object of prepositions. Ada yang tahu object of prepositions itu apa? Dari asal katanya objek dari preposisi. Jadi objek dari preposisi. Kenapa hal ini penting? Let's check it out later ya. An object, so let's read this first ya. An object of a preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition. Jadi objek dari preposisi itu berupa kata benda atau noun atau pronoun, kata ganti. Jadi objek dari preposisi itu ada dua, bentuknya noun atau pronoun. Dan itu ditulis setelah preposisi. Jadi preposisi dulu, preposition plus ini, dua ini pilihannya. Contohnya misalnya preposisi itu apa aja sih? Kata depan tuh apa aja sih? Please watch the video of part of speech first that I already made in the other video ya. So for example, the example of prepositions are in, at, of, to, by, behind, and on. Jadi ada banyak sebenarnya preposisi itu yang menunjukkan kata depan atau lokasi atau tempat di mana gitu misalnya. Contohnya ini, the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Jadi yang dikurung nih semuanya itu adalah preposisi. Tapi kok panjang? Nah, mereka itu disebut sebagai prepositional phrase atau frasa preposisi. Jadi ini prepositional phrase. Kenapa dibilang phrase? Karena bukan cuma satu kata doang, tapi dia terdiri dari beberapa kata gitu. Tapi bukan kalimat ya, frasa itu bukan kalimat. Syaratnya kalimat kan ada subjek dan verb. Nah, frasa ini belum tentu ada subjek, belum tentu ada verb, atau keduanya nggak ada. Nah, ini to the island, ini termasuk prepositional phrase. Dari preposisinya yang mana? Can you guess? Preposisinya adalah this one. Mana ya? Kata to. Oopsie, it's so big. Preposisinya kata to, terus the island itu masuk ke dalam noun. Kok bukan pronoun ya? Ya iya, itu kan bukan kata ganti. Island itu bukan kata ganti, tapi kata benda. Terus on Saturday, preposisinya on, Saturday itu kata benda. Kok kata benda? Ya, kalau kamu bilang hari Sabtu, itu dianggap sebagai kata benda. Kalau kalian bingung, kan Sabtu bukan benda. It's not about benda, tapi kata benda. Beda ya. Jadi, tonton lagi video part of speech. Benda ya yang kita bisa pegang gitu. Kalau kata benda, it's beyond that, lebih dari itu. Terus for 3 hours, yang ini preposisinya, terus objeknya 3 hours, itu juga kata benda gitu ya. 3 hours juga termasuk noun. Nah, this sentence contains 3 objects of prepositions. 3 objects of preposition. 3 objek preposisi gitu. Objeknya yang mana? Yang ini tadi di island, Saturday, sama 3 hours. Ini kan bener island, Saturday, sama hours. Gitu. Terus, an object of preposition can cause confusion in the structure section because it can be mistaken for the subject of a sentence. Jadi, kenapa penting buat belajar object of preposition, karena kadang orang mikir object of preposition itu dianggap sebagai subjek. Ini yang salah. Jadi, kalau kalian kan dari awal harusnya tuh nyari subjek sama verb. Kalau kalian cari subjeknya aja salah, dan kalian anggap nih preposisi ini, object of preposisi ini sebagai subjek, itu jelas salah gitu ya. Jadi susah dong jawabnya. Contohnya ini ya, biasanya to Mike bla 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 was a big surprise. Biasanya kalau kalian mikir kayaknya yang di depan itu selalu subjek dah. Jadi kalian pikir, oh ini subjek. Jadi yang kurang apa dong? Ini ada verb gitu, misalnya ya. Berarti kalimatnya udah benar. Padahal balik lagi, to Mike ini bukan subjek gitu ya. It's not a subject. Kok bisa gitu? Balik lagi,
To adalah preposisi. Oh, sorry, this one. To itu adalah preposisi. Mike itu adalah objek dari preposisi to gitu loh. Jadi subjeknya nggak ada. So here we have no subject. Jadi yang harus dicari adalah subjek di dalam pilihan jawaban. Kita cari yang mana subjek ya. Really di sini termasuk sebagai adverb ya. Kata keterangan. Terus the party ini masuk ke dalam noun. Terus funny di sini kata sifat. Misalnya she is so funny gitu. Adjective. When ini termasuk ke dalam bisa dibilang kata keterangan juga atau bisa dibilang kata sifat juga bisa. Dan di sini jawaban yang benar cuman B. Subjek itu kalau kalian mau cari subjek, ini konsep baru lagi. Subjek itu bisa dalam bentuk noun, bisa dalam bentuk pronoun. Noun itu yang mana? Misalnya the party gitu ya. To Mike, nah di sini salahnya adalah ini ada koma. Harusnya ada koma ya. Kayak kita ngomong tuh jeda. Kayak buat Mike, pestanya adalah sesuatu yang sangat what's a big surprise gitu ya. Nah, kalau yang di soal ini, the party ini masuk jadi noun gitu. Kalau pronoun, kita bisa ganti misalnya it gitu. Jadi di sini, to Mike, it was a big surprise. Pronoun itu kata ganti, yang menggantikan party gitu ya. Party kok bisa diganti it? Ya karena partinya, pestanya cuma satu. Dan itu bukan manusia atau hewan. Jadi diganti, bukan hewan. Itu bukan manusia, jadi diganti it gitu ya. Oke, bisa. Tapi di sini nggak it ya, jawabannya B, the party. Itu cuma penjelasan tambahan aja. And then let's read this one. In this example, you should look first for the subject and the verb. Oke, seperti biasa kalau jawab soal TOEFL, cari subjek dan verbnya. Kamu harus notice kalau kata was and should also kamu harus notice kata was dan juga harus tahu kalau di sana tuh nggak ada subjek gitu. Jangan pikir kalau Mike itu subjek kayak yang tadi udah aku jelasin ya. Jawabannya berarti B. Nah, di sini seperti biasa, baca lagi kotak ini ya. Harus diingat. Object of prepositions. A preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. Jadi, this one, object of preposition, aku pakai color codes ya. Object of prepositions itu bentuknya noun dan pronoun. Nah, kalau preposition itu selalu di depannya. Nah, kalau suatu kata itu adalah object of preposition, dia bukan subject gitu. It is not subject. Kalau dia object of preposition gitu. Nah, kalau kalian bingung preposisinya apa aja, nih ada a list of preposition and exercises, ada di appendix B, in the back of the text. Jadi di lampiran belakang. Kita cek ya, kalau nggak salah itu halaman berapa ya? 300-an kalau nggak salah, this one. Nah ya. Appendix B. Alright. Mana ya? Wait a second ya. Oh. It should be here, I guess. Where is it? Oh, this one. More, go to the top. Okay, this one, sorry. It's on page 328. Jadi 328, halaman 328 ya. Ada lampiran berisi preposition. Jadi kalian bisa latihan di sini. Nah, study the list of prepositions, then underline the prepositions in each sentence. Jadi ini ada exercise B1, B2, B3 sampai B5. Kalian harus latihan di sini gitu ya. Tapi aku bakal jelasin dulu beberapa contoh dari preposisi di sini ya. Preposisi. You have about gitu ya, tentang, across, after, against, long, ini semuanya harus dibaca. Dan biasanya setelah preposisi ini, mereka ditambahin, tadi masih ingat
part of speech, noun sama pronoun. Ini aja kuncinya. Dan kedua hal ini, noun dan pronoun, objek dari preposisi ini, kalau mereka objek dari preposisi ya, object of prepositions, mereka itu bukan subjek. Jangan pernah kalau kalian pikir kalau mereka itu subjek. Gitu aja. Nanti latihannya aku bahas ya. Setelah video ini, kita balik lagi ke latihan. Tadi di skill 2 ya. Go up. Skill 2. Oh, this one is listening. Nah, this one. Let's practice the exercise 2. Seperti biasa, garis bawahi subjeknya sekali dan garis bawahi verbnya 2 kali. Ini bakal berlaku sampai buku ini selesai. Okay, from number 1, the name of the baby in the crib is Jack. Pakai color code lagi. The baby, the crib, bukan subjek, karena mereka objek dari preposisi in, objek dari preposisi of. Kadang ke studentku aku bilang, coba deh kalau kamu cari preposisi untuk dieliminasi, kalimatnya itu akan utuh gitu loh. Kayak misalnya, kalau kalian eliminasi preposisi dan objeknya, kayak yang dilingkarin ini, yang ini, kalimatnya tetap utuh gitu. The name is Jack, gitu kan. The name is Jack, kalimatnya tetap utuh gitu. Yang ini sebagai informasi tambahan. Kalau mereka nggak ada pun, sepertinya tetap fine-fine aja gitu. Contoh yang nomor 2 ya. Ini katanya salah nih kalimatnya. Yang tadi yang nomor 1 benar ya. By the next meeting of the class, bla bla bla, need to turn in the paper. Sebenarnya di sini kurang subjek gitu ya. Siapa yang perlu? Siapa yang harus turn in the papers gitu? Harus ngumpulin apa tugas-tugasnya? Siapa gitu? Nggak ada subjek ya. Jadi kurang subjek. Tapi kalau misalnya kita isi subjek, misalnya you gitu ya. Misalnya kalau kita isi subjek you, this one pakai color codes lagi. Ini tuh informasinya cuman informasi tambahan gitu loh. Yang hijau itu preposisi, yang merah itu objek preposisi, dan kalau mereka dihilangkan kalimatnya tetap jalan lancar, tetap fine aja gitu loh. Misalnya you need to turn in the papers. Udah gitu aja. Tapi karena nggak ada subjek, jadi ini kalimatnya incorrect. Kita lanjut ke nomor 3. Jawab dulu deh. Ini benar atau salah? The directions to the exercise on page 20 unclear. Oke. Cari subjeknya dulu dan verbnya ada nggak. Kalau bingung cari subjek, kita eliminasi yang panjang-panjang gitu. Eliminasinya gimana? Carilah preposisi. Kalau kalian nemu preposisi, nemulah objek dari preposisinya. Dan kalau kalian nemu objek dari preposisi, itu bukan subjek gitu ya. Nih, preposisi to, on, preposisi. Biasanya, bukan biasanya lagi, selalu ya. Preposisi itu punya objek. Objeknya itu di belakangnya gitu ya. Page 20, sorry. Halaman 20. Terus kalian circle aja nih gitu loh. Circle ini preposisi 1, prepositional phrase 2. Jadi kalimatnya harusnya ini subjek, the directions, bla bla bla, unclear. Di sini nggak ada verb ya di sini. Harusnya di tengah-tengah sini harus ada verb. Verbnya dalam bentuk to be. Kira-kira to be yang cocok sama subject directions apa? Antara are atau were ya. Karena apa? Directions itu plural. Jadi masih ingat rumus yang tadi? Yang sebelumnya di skill 1 tuh konsep subjeknya singular, verbnya singular. Verbnya subjeknya plural, verbnya juga plural gitu. Jadi di sini jawaban yang benar adalah verbnya harusnya were atau kalau enggak dia are gitu. Tapi kalau sesuai tenses harusnya dia are karena nunjukin fakta. Dan itu nggak ada keterangan pasnya ya di nomor 3 nih, kayak misalnya yesterday gitu, jadi nggak bisa pakai were. This one is incorrect karena kurang verb gitu ya.
Number 4, because of the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Kita cari lagi subjek dan verbnya. Tapi karena kalimatnya panjang, kita cari aja yang mana yang bukan subjek gitu. Yang mana yang bukan subjek, yang ada preposisi. Because of the rain, this one, because of, terus throughout, itu masuk ke preposisi. The heavy rain objeknya, the night juga objeknya. Terus kita punya dua preposisi di sini. Dua prepositional phrase juga. Sekarang mana subjeknya? Sesuatu ngapain gitu aja. Subjeknya itu sesuatu, ngapain itu verbnya. Oke, the walkways, this one, are muddy. Udah cocok ya walkways. Walkways itu plural, cocok sama verbnya yang plural. Berarti ini benar. Number 5, during the week, eat lunch in the school cafeteria. Balik lagi, cari lagi. During, in, dan kita cari objeknya. The week, the school cafeteria. Kenapa kok aku tahu berhentinya kapan gitu? Kok misalnya Miss bisa tahu kapan berhentinya? Ingat ya, tadi preposition, objek preposition itu apa? Object of preposition itu kan noun sama pronoun. Kalau kalian udah ketemu nih noun atau pronoun ya garis merah aja gitu, di highlight merah. Tapi kalau kalian nemu verb, misalnya nih eat, ya jangan di garis merah gitu loh. The week eat, jangan gitu. Berarti preposisinya udah berhenti. Meskipun di sini ada kata lunch yang masuk ke noun, itu nggak bisa jomplang the week terus kalian highlight lunch gitu ya. Jadi during the week itu satu prepositional phrase, in the school cafeteria juga satu prepositional phrase. Jadi di sini apa yang kurang? Kelihatan nggak yang kurang apa? Kalau ini tadi verb, apanya yang kurang? Subject. During the week, siapa yang eat gitu? Who? Jadi nggak ada subject. Terus number 6, in the morning of the concert was tired. Once again, highlight mana preposisi in, after, terus the morning, the concert. Was, kenapa nggak di-highlight gitu? Ya karena itu verb, bukan noun, bukan juga pronoun. Jadi nggak bisa gitu ya. This one kita punya dua, dan mereka bukan subjek gitu ya. Was tired, this one was itu verb, kurang apa? Yang kurang adalah subjek. Jadi ini incorrect. Number 7, in the summer, the trip to the mountains is our favorite trip. Okay, let's do the similar way for this. In, to, and then where is the other? No, okay, it's enough. In the summer, the mountains is our favorite trip. Okay. Kita kotakin yang ini. Prepositional phrase yang ini dan yang ini gitu. Miss, kenapa katanya tadi kalau ketemu verb gak usah di garis merah alias itu bukan objek dari preposition. Tapi kenapa ini the trip? The trip ini kan masih noun. Kenapa nggak di garis merah gitu? Kenapa nggak masuk ke object of preposition? Karena satu hal yang harus dipahami adalah saat mengerjakan soal grammar memang benar kita harus fokus ke grammarnya aja kalau di soal TOEFL. Kadang hal utama yang harus kita perhatikan itu grammarnya. Tapi yang kedua yang nggak kalah penting adalah maknanya. Jadi benar kalau orang bilang kerjain soal TOEFL jangan diterjemahin. Tapi kalau kayak gini, ini harusnya ada koma nih di sini gitu. Tapi I don't know why kenapa di sini nggak ada koma. Jadi kalau nggak ada koma dalam kasus gini kalian harus coba memaknai lah kok bisa ya in the summer the trip itu apakah satu frasa yang utuh gitu? Kan enggak. Harusnya ini ada jeda di sini. Sama kayak nomor 5 tadi, during the week, koma gitu. In the morning after the concert, koma gitu. Terus subject. Nah, sama kayak nomor 7. Di sini yang kurang apa? Subject. Sorry, subjeknya udah ding. Nih, subjeknya the trip ya.
Habis koma, di subjek, the trip. Aku kotakin, trip itu ininya, kepala subjeknya. Terus, the trip-nya kenapa? Ngapain gitu. The trip-nya is our favorite trip. Jadi ini verb-nya. Kalimatnya menurut kalian benar atau salah? Kan udah ada subjek dan verb-nya. Berarti benar this one. Number 8, in a box on the top shelf of the cabinet in the hallway of the house. Let's do this similar way again. Let's do it again and again sampai bosan ya. In a box on the top shelf of in the hallway of the house. Terus sisanya a box, the top shelf, the cabinet, the hallway, the house. Terus ini kalimatnya bukan kalimat utuh, nggak ada subjek, nggak ada verb. Sepanjang ini nggak ada subjek, nggak ada verb ya. Cuman kayak prepositionnya aja yang banyak dan object of preposisinya aja gitu. Terus number 9, with her purse in her hand run through the door. Purse itu kayak dompet gitu ya. Kita cek lagi. In her hand run through the door. Her hand, run itu verb, jadi nggak bisa the door. Terus kita kotakin. This one, berarti mereka nggak usah dipeduliin. Oh sorry, ini ada with. Sorry ya. Oh, my bad. We have with. Terus her purse. Ini juga kita kotakin. Yang di kotak nggak usah dipeduliin. Sekarang kesisa verb run. Tinggal ini doang. Terus siapa yang lari? Harusnya di sini she misalnya. Bisa disimpan depan, bisa disimpan belakang ya. Di sini koma, terus she with her purse in her hand, she ran through the door. Gitu harusnya. This one is incorrect. Number 10, at 1 in the morning, the alarm clock on the table beside the bed rang. Kita highlight lagi. At, in, on, dan lagi beside, terus objek dari preposisinya kita garis highlight merah, the morning, the table, the bed. It's too much. Terus kita kotakin, ini bukan subjek, ini bukan subjek, ini bukan subjek, ini juga bukan subjek. Subjeknya yang mana? Which one is the subject? This one, the alarm clock. Di sini harus ada koma gitu ya. Dan kepala subjeknya yang mana? Alarm atau clock? Yang mana yang berbunyi gitu? Rang itu verbnya ya. Alarm ya yang berbunyi. The clock, the alarm clock. Sorry, which one is that? Okay, which one is the head ya? The alarm clock rang. The bed cover, the album cover, the book cover. Oh, okay. The second one, the alarm clock. Clock rang. Jadi subjeknya clock dan dia bunyi gitu. Correct. That's it. Yang di kotak-kotak itu bukan apa sih namanya? Bukan subjek ya. Kok aku kotakin ya dari tadi? It should be like this. Nggak apa-apa lah ya. Aku selalu mengkotakkan semuanya. Oke, that's it for this. Untuk latihan di bawahnya aku buat dalam video terpisah, dan untuk membahas preposisi yang tadi aku juga bahas di video terpisah. Thank you. See you in another video.